meraih cita-cita, untuk mencari ilmu dan untuk menambah wawasan, untuk menuntut ilmu, mencari pengalaman baru, agar pintar untuk mencari masa depan yang lebih baik. Untuk masa depan kita nanti. Mencari ridho Allah, tujuannya untuk beribadah kepadanya. Mungkin buat anak-anak bisa mendapat teman. Kita sekolah kita nanti punya cita-cita kan? Oh, cita-cita Ade apa? dokter, suatu saat kita pasti akan menjadi orang tua. Mendapatkan pendapat yang baik dengan pendidikan yang baik, tentu akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik nanti. Dari anak-anak kita mulai belajar kan, dari nggak bisa jadi bisa. Harapan kita setelah mendapat ilmu yang kita dapat, kita bisa atau mengamalkan ilmu yang kita dapat bisa untuk mendapat pekerjaan. Harusnya sebagai seorang muslim tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi seharusnya semua tingkah laku kita tujuan ke arah ke sana. Yang jelas sekolah itu tujuannya pertama untuk mencari ilmu. Dan untuk menjadi orang tua yang baik perlu ilmu yang banyak dan wawasan yang banyak juga. Untuk itu, kita kembali lagi kepada tujuan pendidikan tersebut yang sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini. Hadis berikut ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan pendidikan itu dalam hadis adalah meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika kita hanya menuntut ilmu untuk tujuan duniawi saja, maka pada hari kiamat ia tidak akan mendapat bau surga, sebagaimana dijelaskan oleh hadis berikut ini. Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad juga mengingatkan kepada para ahli ilmu untuk tidak menjadikan segala sesuatu menjadi tujuannya, melainkan hanya kepada Allah lah kita mengarahkan semua usaha dan amalan kita. Dan satu lagi hadis yang berkaitan dengan hal tersebut, seperti yang hadis di bawah ini. Hadis tersebut itu dapat kita simpulkan bahwa siapa yang meniti ilmu dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ada dua solusi yang akan saya berikan. Yang pertama, kita kembali lagi kepada sunnah Nabi. Yang kedua, kita sebagai generasi yang nantinya akan menggantikan mereka, kita pelan-pelan rubah mindset atau pemikiran mereka yang salah selama ini dengan cara memberitahukan tujuan kita menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar mengejar dunia, tetapi juga akhirat, karena tempat kembali kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Pandemi COVID cukup memberikan dampak terutama untuk dunia pendidikan saat ini, khususnya anak-anak di daerah Kecamatan Manggar, Belitung Timur. Anak-anak ini merasa kurang bersemangat dalam pembelajaran daring yang mereka lakukan sekarang. Mereka merasa tak nyaman di rumah ketimbang di sekolah. Kurangnya bimbingan dari guru dan orang tua jadi alasan mereka untuk kurang bersemangat dalam belajar. Selama belajar dari rumah, mereka mengatakan bahwa sulit untuk berkonsentrasi dan mengeluh karena beratnya penugasan yang diberikan oleh si guru. Belum lagi ketika terkendala oleh sinyal dan kuota internet yang terbatas. Faktor itulah yang menyebabkan mereka kurang bersemangat dalam pembelajaran daring ini. Tapi di dalam Islam, kita tidak pernah diajarkan untuk gampang menyerah dan berputus asa. Tugas kita tidak hanya membela agama yang telah diperjuangkan Rasulullah saja, melainkan juga untuk menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Untuk itu, saya akan memberikan 3 solusi agar bisa menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan. Yang pertama, kita harus menjadi mukmin yang kuat. Kita harus membuat karakter diri kita menjadi orang yang kuat. Kuat jiwanya maupun raganya, tidak gampang ngeluh dan nyerah kalau dihadapkan dengan suatu masalah. Kuat sisi lahir maupun batin dan sebagainya, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini. Nah, yang maksudnya adalah kecintaan Allah kepada makhluknya itu berbeda-beda, seperti kecintaannya kepada mukmin yang lebih kuat dan lebih besar daripada kecintaannya kepada mukmin yang lemah, karena orang yang kuat akan mampu berbuat lebih baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Yang kedua, kita harus membangun semangat dalam diri kita sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini. Maksudnya yaitu kekuatan tidak ada gunanya jika seorang mukmin tidak memiliki semangat. Yang ketiga, kita harus menjadi seorang yang adaptif. Adaptif dapat membuat seorang mukmin lebih mudah untuk bergerak, melakukan perencanaan dan melakukan langkah-langkah ke depannya bagaimana, seperti yang dijelaskan
oleh hadis berikut ini. Maksudnya, kita tidak boleh selalu menyalahkan keadaan karena kita tahu semua yang terjadi pasti ada hikmahnya dan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan jadikan pandemi Covid ini sebagai penghalang untuk kita, tapi jadikan ini sebagai pelajaran untuk kita. Tetap menuntut ilmu, karena dengan kita menuntut ilmu, niatnya untuk beribadah kepada Allah, maka akan Allah mudahkan jalannya ke surga, sebagaimana hadis berikut ini. Menurut hasil observasi yang telah saya lakukan, banyak dari anak sekolah dasar, khususnya di Kecamatan Manggar, yang memainkan game online. Dari salah satu seorang anak yang saya wawancarai mengatakan bahwa di dalam gamenya ada tantangan, jadi nggak bosan mainnya. Satu lagi, gamenya bagus, dapat ketemu teman baru. Ini membuktikan bahwa mereka betah berlama-lama bermain game daripada belajar. Waktu yang anak-anak tersebut gunakan untuk bermain game mulai dari 1 jam sampai 2 jam, atau bahkan lebih. Hal ini karena permainan ini berkelanjutan, jadi mengharuskan pemainnya itu untuk bermain terus-menerus. Bermain game online dapat dikatakan sebagai salah satu kegiatan dapat menghilangkan kejenuhan mereka selama di rumah aja. Berdasarkan uraian di atas, maka games online akan mengurangi aktivitas positif yang seharusnya dijalani oleh anak pada usia perkembangan mereka. Game online itu akan mempengaruhi minat belajar sehingga mengurangi waktu belajar dan mengurangi konsentrasi serta fokus belajar anak. Anak yang mengalami ketergantungan pada aktivitas games akan mempengaruhi minat belajar mereka sehingga mereka akan malas belajar. Solusi yang saya kasih untuk masalah tersebut adalah yang pertama, memberikan mereka kegiatan-kegiatan yang positif, misalnya mengaji, membaca, mengembangkan hobi, atau lain-lainnya. Yang kedua, memberikan tauladan kepada si anak. Maksudnya, kita sebagai seorang yang lebih tua dari mereka, sebaiknya memberikan contoh yang baik-baik kepada mereka. Yang ketiga, jangan memfasilitasi mereka. Maksudnya, jangan memberi mereka smartphone kalau tidak ada kepentingan seperti belajar atau semacamnya. Hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut adalah sebagai berikut.